yang terungkap, Lensa Express tak pernah lelah. Lensa Express. Terkait saat ini kan sudah mulai menjadi polemik di kalangan masyarakat maupun kontraktor terkait adanya dugaan dengan 70 paket. Nah, ini kan ngambang informasinya. Nah, Anda sebagai Ketua DPRD bagaimana menyikapi ini, Bang? Iya, jadi begini. Ya, pertama memang beberapa waktu yang lalu dari media ada yang menghubungi kita untuk mengkonfirmasi masalah pembagian proyek yang informasinya dimonopoli oleh rekanan-rekanan tertentu. Nah, rekanan-rekanan tertentu. Jadi pada waktu itu ya saya memang sempat memberikan pernyataan bahwa kontraktor yang mana, CP-nya apa, kemudian di dinas mana, ini kan serba tidak jelas. Jadi kita mau memberikan komentar, tanggapan terhadap sesuatu yang belum jelas ini kan jadinya kita juga tidak bisa memberikan tanggapan yang pasti lah. Karena begini, pertama yang mengondisikan siapa, atas dasar apa, kemudian terjadinya di mana, ini kan kita serba tidak tahu. Nah, kemudian kalau toh memang kalau toh memang pada kenyataannya ada, ini kan apakah mereka ini memang sudah melalui mekanisme dan prosedur yang ada. Kalau memang semua itu terpenuhi prosedurnya, saya pikir juga tidak ada masalah. Karena kan yang namanya proyek ini kan bisa lelang, bisa penunjukan langsung dari dinas yang membidangi. Semua itu kan tentunya ada persyaratan-persyaratan. Nah, tapi sekali lagi ini menjadi sesuatu yang tidak jelas. Sesuatu yang tidak jelas, siapa ininya, kemudian dari pogja mana, kita juga nggak tahu. Nah, ini yang yang membuat kita juga tidak begitu bisa mendalami memberikan pernyataan. Nah, kalau melihat kita perkembangan saat ini, Bang, ini kan ada dua opsi ini, ada lelang, ada penunjukan langsung. Nah, DPR mengevaluasi sampai sejauh mana itu sebagai pengawasan? Iya, ini kan sudah menyangkut masalah teknis. Saya pikir tidak pernah terjadi permasalahan juga karena lelang itu kan dilakukan secara terbuka. Kemudian yang penunjukan langsung pun berdasarkan aturan dan ketentuan selama ini juga saya nggak pernah muncul suatu permasalahan. Nah, mungkin sedikit, Bang, apakah penunjukan itu ada intervensi dari pihak tertentu atau bagaimana sehingga ini memunculkan sedikit polemik yang bisa mengumpulkan paket-paket yang lebih banyak atau bagaimana kira-kira? Nah, ini yang justru kita tidak tahu, apakah ada intervensi dari pihak lain. Terkait dengan file itu, prosedurnya kayak apa sih, Bang, kalau menurut DPR sendiri untuk melihat ini? Jujur saja, karena saya ini basicnya bukan rekanan, saya bukan kontraktor, itu tidak begitu paham juga saya. Tapi kan biasanya sesuatu itu kan dimuat melalui aplikasi, ada sistemnya. Nah, siapa yang mau dalam artian ikut melakukan penawaran, ya kan ada mekanisme, ada ini. Nah, ada tata kelola caranya gitu ya, Bang. Nah, kemudian rekanan-rekanan ini kan biasanya juga ada masing-masing asosiasinya. Ada Gapensi, ada Aspikindo dan lain sebagainya. Ya silahkan mereka berkoordinasi dengan pejabat-pejabat yang memang menangani itu. Saya pikir hal ini harus dibangun sehingga harapan kami ya kontraktor-kontraktor yang ada ini pertama tidak monopoli, kemudian kontraktor-kontraktor yang memang sudah dalam artian aktif ya supaya bisa juga mendapatkan proyek-proyek ataupun pekerjaan. Walaupun itu VL gitu ya. Walaupun itu PL ya silahkan di masing-masing pokja atau apa koordinasikan aja. Nah, Bang, kalau terkait dengan pokir, Bang, pokir itu kan sudah diatur ya di dalam undang-undang. Nah, sampai sejauh mana Anda menyikapi dengan pokir itu? Ya, kita mekanisme pokir ini kan ada semacam aturannya juga, ada semacam masuk juga dalam tahapan-tahapan perencanaan. Nah, kita DPRD berdasarkan hasil reses, berdasarkan hasil monitoring,
kita menyerap aspirasi. Nah, kemudian ini dalam bentuk laporan hasil reses kami sampaikan kepada pemerintah daerah untuk dilakukan semacam kajian untuk mengetahui mana-mana yang memang skala-skala prioritas. Nah, kemudian yang skala prioritas kami berharap kepada pemerintah daerah untuk dapat ditindaklanjuti. Karena ini sekali lagi merupakan kebutuhan masyarakat yang disampaikan secara langsung kepada kami. Mekanismenya selama ini ya seperti itu. Nah, kalau kita bicara dengan aspirasi itu apa, Bang? Aspirasi itu maksudnya aspirasi itu, Bang? Aspirasi ini kan sesuatu yang disampaikan oleh masyarakat kepada kami, baik itu kami ketika kami DPRD itu melakukan kegiatan reses pada masa sidang, ataupun ketika kami monitoring, ataupun masyarakat bisa juga datang secara langsung menyampaikan permasalahan yang ada di wilayahnya, baik itu mengenai infrastruktur, jalan lingkungan, mengenai permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, disampaikan kepada kami, maka kami wajib untuk menindaklanjuti permasalahan ini dikomunikasikan dengan pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang ada. Oh, itu namanya aspirasi Ya. gitu. Nah, Bang, terkait dengan surat edaran KPK, artinya jangan sampai DPR bermain pokir. Apa intinya itu, Bang, sebenarnya? Nah, ini yang juga kita tidak paham. Yang namanya pokir ini kan memang dijamin oleh undang-undang. Iya. Bahwa kami dalam ini pun sudah disumpah untuk dapat memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Ini ada aturan dan ketentuannya. Nah, kalau dikatakan bermain-main dengan pokir, nah ini yang kita juga tidak sejauh itu. Ada enggak sudah surat edaran itu ke DPR ini sendiri, Bang? Surat edaran KPK itu? Ya, sebenarnya sosialisasi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat KPK itu sendiri sudah sering. Sudah sering gitu, Bang. Mengingatkan saja gitu ya. Oh, harapannya, Bang, sebagai Ketua DPRD Kota Urimba? Ya, harapan kita dalam hal ini terutama menyikapi pemberitaan-pemberitaan itu tadi, ya masing-masing asosiasi ini kan harus ada komunikasi dengan masing-masing OPD yang memang ada kegiatan-kegiatan. Komunikasikan sejak awal melalui asosiasinya sehingga apa yang menjadi pemberitaan ini dapat terhindari. Katakanlah ada rekanan-rekanan tertentu atau dari asosiasi tertentu yang monopoli. Nah, jadi kalau memang dari awal komunikasinya bagus, saya pikir nggak ada masalah. Kalau asosiasi monopoli kan berhak saja dia karena dia sesuai dengan lelang atau penunjukan langsung gitu. Nah, karena bicara asosiasi, karena anggotanya banyak gitu. Tapi kalau monopoli hanya salah satu rekanan, kira-kira bagaimana ini? Rekanan ini kan udah tergabung dalam asosiasi itu sendiri. Gitu ya. Dia udah tergabung dalam asosiasi. Ada beberapa asosiasi saya juga tidak begitu mendalami, tapi kan semua rekanan yang ada udah tergabung dalam asosiasi. Nah, kita ini juga tidak tahu secara jelas juga mekanismenya seperti apa sehingga hal ini bisa terjadi. Oke, makasih. Iya.